Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Munawar beserta semua jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Dan kita semua yakin dengan seyakin-yakinnya, karena nikmat dan karunia Allah itu jualah kita masih bisa seperti sekarang ini. Karena nikmat dan karunia Allah jualah kita masih bisa beraktivitas. Karena nikmat dan karunia Allah jualah kita masih bisa mengerjakan beberapa pekerjaan kita, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas. Termasuk dengan nikmat dan karunia-Nya yang membuat kita meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Selesai sholat isya tadi, kita beriktikaf untuk duduk sejenak berpuluh menit dalam acara halal bihalal keluarga besar Masjid Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini sejak awal hingga akhir nanti senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum saya menyampaikan hikmah dari halal bihalal, izinkan saya mengucapkan selamat. Bukan selamat pada Pak Prabowo ya. Selamat pada Bapak, Ibu dan Saudara yang sudah menyelesaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sudah selesai, Bu? Bapak sudah selesai? Sudah. Kurang 6 hari ya? Banyakan kurangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa sunnah 6 hari yang sudah diselesaikan oleh Bapak, Ibu dan Saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat pahala seperti yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawwala fadzalika shaumud dahri. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemarin 1 bulan penuh full ya, summa atba'ahu sittan min syawwala, kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal. Boleh mutatabi'ain, terus menerus, boleh diselang-seling 6 hari selama sepanjang ada di bulan Syawal. Maka kata Nabi, fadzalika shaumud dahri, nilainya sama dengan puasa 1 tahun
penuh. Subhanallah. Ya, begitu murahnya Allah memberikan pahala kepada kita. Sebulan Ramadan 1 bulan, tambah 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun penuh, Pak. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikannya. Tapi yang belum selesai, yang belum mengerjakannya, masih ada waktu. Malam ini malam ke-23. Kalau Syawal 30 hari, masih ada 8 hari. Masih ada kesempatan 6 hari. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena jangan tunggu sampai bulan Syawal tahun depan. Belum tentu Syawal tahun depan kita akan bertemu lagi. Jangankan bulan Syawal, Ramadan tahun depan juga nggak ada yang menjamin kita bisa berjumpa. Jangankan bulan Ramadan masih 1 tahun lagi. Apa yang akan terjadi besok hari aja kita nggak pernah tahu. Itulah kebodohan kita manusia. So hebat apapun manusia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, kata Allah. Dari sekian miliar manusia yang hidup di dunia ini, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti madza taksibu ghada, apa yang ia akan lakukan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti madza taksibu ghada, apa yang akan menimpa pada dirinya besok. Besok milik Allah. Kita boleh berencana, tapi yang menentukan Allah. Apa yang akan terjadi besok, kita tidak pernah tahu. Misteri masih milik Allah. Nah, ketidaktahuan manusia dengan apa yang terjadi besok, apa yang akan menimpa dirinya besok, apa yang akan dia kerjakan besok, sama dengan ketidaktahuan manusia kapan dan di mana dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan dan di mana dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di mana dan kapan dia akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan, di mana dia akan dijemput kematiannya. Wallahu alam. Bisa malam nanti, bisa besok, dan bisa lusa. Maka pumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Barangkali Syawal masih bisa. Tapi kalau sudah niat nanti malam, niat sahur, besok puasa 6 hari. Besok Kamis kebetulan. Begitu selesai buka, kekenyangan, meninggal. Subhanallah, baru 1 hari. Insya Allah sudah dicatat 6 hari. Sama dengan puasa 1 tahun penuh. Husnul Khotimah. Mau? Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sehingga tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, malam ini kita hadir berkumpul untuk mengadakan acara halal bihalal. Saya diminta tadi ceramah 15 menit, Pak. Ini udah 15 menit belum? Baru 5 menit ya. Jadi 15 menit itu baru pembukaan ya. Jadi saya nawar ya, nggak sampai 60 menit barangkali. Ya. Biar makanan dingin juga nggak apa-apa, Pak. Jadi halal bihalal yang kita adakan pada malam hari ini itu cuma tradisi dari kesebagian orang Islam Indonesia. Tradisi. Sebagian, bukan sebagian besar, mungkin sebagian kecil, wallahu alam. Tapi itu tradisi, bukan syariat. Kalau syariat itu ada ketentuannya. Ini tradisi. Tradisi halal bihalal dilakukan sehubungan dengan Idul Fitri. Ya, jadi tradisi, bukan syariat. Kalau syariat sama semua. Misalnya Idul Fitri, ya, Idul Adha, sama di mana saja, masjid-masjid, lapangan terbuka, mushola, sama. Sholatnya 2 rakaat. Sholat dulu baru khutbah. Kemudian waktunya sama. Karena kan sekarang di tanggal 23 Ramadan Syawal. Ada yang kemarin, ada yang besok gitu kan. Tapi Idul Fitri sama waktunya. Mulainya di awal syuruk, di awal duha.
boleh setengah 7, boleh jam 7, boleh setengah 8. Maka tidak ada sholat Idul Fitri, Idul Adha jam 12 siang. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, semua syariat itu. Halal bihalal tradisi, beda dengan syariat. Maka hukumnya bisa haram, bisa mubah. Kalau habis halal bihalal, kemudian dangdutan, joget-joget, boleh nggak? Kira-kira haram nggak tuh? Haram. Apalagi baca sholawat, wah sholawat sambil gua, ya sholawat digoyangin Pak, didangdutin sekarang, masya Allah, ya ini sudah keluar dari jalur. Nah jadi ini tradisi. Nah kalau tradisi kita besarkan, kayak Masjid Baitul Mutakin ini, maaf Pak Haji Munawar, sebagai ketua tanggung jawab pada Allah. Kita yang tradisi kita adakan, tapi yang syariat kita tinggalkan. Syariat apa? Misalnya ada gerhana matahari, kita tidak mengadakannya. Salah besar Pak. Halal bihalal diadakan. Tapi gerhana matahari, gerhana bulan dilewatkan. Betul apa salah? Salah. Tanggung jawab pada Allah. Tradisi. Tuh. Jadi antara tradisi dan syariat. Contoh, ini banyak di kalangan kita Pak. Membesarkan tradisi, mengecilkan syariat. Ketika ada pengantin baru, kemudian sudah 1,5 tahun barangkali, sudah isi, hamil, kemudian umur 8 bulan, mertuanya orang tua bilang harus mengadakan selapanan. Selapanan ya, Bu? Selapanan, 8 bulan ya. Wah, itu tradisi kan, bukan syariat, diadakan. Tapi begitu lahir, kemudian nggak diakikahkan, udahlah akikah sunnah ini. Nah, akikah sunnah, tapi selapanan bukan sunnah, tapi selapanan dibesarkan. Tapi akikah ditinggalkan. Ini satu kesalahan banyak terjadi di masyarakat kita. Contoh lagi, kematian. Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, setahun. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Hari ke-7. Bahkan ada di sebuah daerah, hari ke-7, hari ke-40 itu potong kerbau, Pak. Kerbaunya 20 juta lebih itu. Tapi begitu dulu korban, dia nggak korban lah, udah motong kerbau kemarin kok. Ya Allah. Yang syariat ditinggalkan, yang bukan syariat tradisi dijalankan. Lebih parah lagi. Tempo hari saya kedatangan tamu, seorang ibu, kurang lebih umurnya 42 ya, masih muda, Pak. Anak 3. Datang ke rumah, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari komplek yang jauh. Saya nggak kenal, kemudian dia datang untuk konsultasi. Suami saya meninggal tahun kemarin Pak Ustadz, 2 minggu lagi tepat 1 tahun. Tapi mertua saya, keluarga suami saya mendesak harus adakan peringatan haul 1 tahun kematian suami kamu. Suruh adakan 1 tahun kematian suami. 1 tahun Pak. Kalau enggak, durhaka kamu, neraka kamu. Karena sudah durhaka kepada suami. Takut dia. Akhirnya dia datang ke rumah, gimana Pak Ustadz? Apalagi dia bilang, saya nggak punya dana Ibu, Bapak untuk mengadakan sekian juta. Apalagi mintanya beli sarung wadimor, 2 kodi, begitu ya. Bagi-bagi jamaah itu. Saya anak 3, perhiasan jual. Ada perhiasan, cuman anak yang pertama ini sudah 3 SMA, tinggal kuliah. Kalau uangnya dipakai nanti kesian dia nggak kuliah. Anak yang kedua masih SMP, anak ketiga SD, masih banyak kebutuhan. Jadi saya nggak bisa untuk, nggak punya biaya, nggak punya dana untuk mengadakannya. Gimana Pak Ustadz? Nggak usah mengadakan. Mengadakan malah haram. Jangan pinjam sana, pinjam sini. Nggak boleh, haram itu. Nggak ada kewajiban haul. Nah, ini tradisi ya. Tradisi. Haul nggak sih? Tapi akikah, korban semua nggak dipedulikan. 7 hari minjem sana, minjem sini. 40 hari minjem sana, minjem sini. Giliran akikah, giliran korban, cuek aja. Sunnah ini. Apa Bu? Sunnah ini salah besar.
Jadi kembali, ini tradisi. Tapi tradisi yang isinya dibungkus ya, isinya makna dari halal bihalal adalah saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini kalau seorang memaafkan kesalahan orang, lebih dari 2, 3, 4, 5 saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang merupakan satu akhlak yang paling mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afina anin nas. Tadi surat Al-Imran 134. Salah satu tanda orang muttaqin itu wal afina anin nas. Dia sanggup memaafkan kesalahan orang. Ya, walaupun orang itu tidak pernah mau minta maaf, dia sudah maafkan. Ya Allah, maafkan. Aku maafkan kesalahannya. Subhanallah. Ini orang muttaqin. Nah, maka ada hadis Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Ada 3 sifat. Apabila siapapun yang memiliki 3 sifat ini, kata Nabi, hasabahullahu hisaban yasira. Nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Subhanallah. Ya, dalam surat Insyiqaq sering dibaca oleh imam kita. Famma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Perhatikan Bapak Ibu. Salah satu rukun iman percaya kepada hari akhir. Semua orang di dunia percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hancur. Tapi masalahnya mereka yang ateis, yang kafir itu tidak percaya kalau ada peristiwa setelah kehancuran dunia ini. Hisab, contohnya mizan dikumpulkan di padang mahsyar gitu ya. Mereka nggak percaya. Sama dengan kematian. Semua orang di dunia yakin akan mati, termasuk orang ateis. Orang Korea, orang Jepang itu yakin. Mereka ateis, Pak. Korea itu ateis. Maka 56,1% penduduk Korea itu tidak beragama. Ya, maka tingkat kematian yang paling tinggi di Korea bukan kanker, Pak. Bukan gula, bukan tumor, bukan darah tinggi, tapi bunuh diri. Termasuk di Jepang. Negara yang modern itu telah mempersiapkan hutan sekian hektar khusus untuk mereka yang mau bunuh diri. Bayangkan, Pak. Di sini kita bunuh diri selamatin. Besok Bapak nak ke tiang listrik, wah gue mau bunuh diri. Wah, kirim itu SAR, ya, pemadam kebakaran untuk menyelamatkan, jangan sampai bunuh diri. Tapi di sana dikasih lahan, silakan. Bila perlu kasih makan enak dulu, silakan makan yang enak semua. Kalau mau bunuh diri, wah, coba itu. Kenapa? Dia yakin akan mati. Tapi beda. Mereka yakin bahwa kematian itu akhir segala-galanya. Seperti binatang, hewan. Sapi mati, direndang, habis perkara. Ayam mati, diopor, habis perkara. Ikan mati, dipepes, habis perkara. Kambing mati, sate, habis perkara. Itu manusia mati seperti itu. Tidak untuk orang beriman. Kita percaya ada mizan, ada hisab, ada mahsyar dan seterusnya. Salah satunya hisab. Ketika kita masih kanak-kanak seperti ini, di SR dulu Pak ya, apa SD, guru-guru agama kita mengajarkan bahwa kita didampingi oleh 2 malaikat pencatat amal baik dan amal buruk kita, yaitu malaikat mungkar, betul, mungkar nakir, Rokib atid, mungkar nakir, mungkar nakir kuburan, rokib atid, mencatat, ya. Kitab markum, di sebuah kitab, entah bentuknya kitab karena bicara 1400 tahun yang lalu, belum teknologi seperti ini, ya. Kemudian isinya rekaman-rekaman perbuatan kita. Maka suatu ketika kitab isi rekaman ini Allah serahkan kepada kita.
Famma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa, maka adapun orang yang menerima buku catatan amalia dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan. Karena ada yang wara'a zuhri, dari belakang punggungnya. Dari belakang punggungnya, Nabi mencontohkan dalam paling yang celaka, yang di neraka selama-lamanya, dia masukkan. Nabi sendiri nggak bisa mencontohkan. Dia masukkan tangan kirinya ke dadanya, tembus ke punggung. Baru ini yang paling celaka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian ada dari bisimari, tangan kirinya. Maka yang mampu menerima buku catatan dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah saja, asal-asalan saja. Dan ini sudah dipraktekkan oleh keimigrasian di Indonesia, Pak. Setiap bandara, kalau ada jamaah haji datang atau jamaah umroh, kopernya nggak diperiksa. Betul kan, Pak? Semua koper udah diikat mati, silakan. Tapi kalau orang dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Tokyo, dari Eropa, dari Amerika, semua diperiksa semua. Tapi khusus jamaah umrah, jamaah haji, silakan, bebas pemeriksaan. Fayuhasabu hisabai yasira. Belum cukup sampai itu, masuk surga, kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian Allah pertemukan kembali dengan keluarganya. Subhanallah, bayangkan setelah sekian ribu tahun kita tidak pernah bertemu lagi dengan istri dengan suami, anak dan orang tua dengan anak, Allah pertemukan. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Mau bertemu keluarga di surga, Pak? Ya, maka syaratnya cuma satu. Terima buku catatan amaliah dengan tangan kanan. Untuk bisa menerima buku catatan amaliah dengan tangan kanan, solehkan diri kita, solehkan anak-anak kita, solehkan keluarga kita. Bahasa Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, dan jaga keluargamu. Jangan sampai ada di antara dirimu dan keluargamu yang masuk ke dalam neraka. Ini tugas yang paling berat, Pak. Puasa 1 bulan, gacel. Pergi haji, gacel. Umroh, gacel. Tahajud tiap malam, gacel. Baca Quran sebulan sekali, sebulan khatam sekali, gacel. Tapi tugas yang paling berat adalah menjaga diri kita dan anak-anak kita dari neraka. Menjaga diri sendiri saja, jangan sampai tersentuh neraka, susah, berat. Ditambah beban ini menjaga keluarga kita, berat, bukan main. Tapi seberat apapun, jangan pernah putus asa, berusaha terus. Kita berdoa dan berusaha. Maka jadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Caranya, ajarkan agama. Ini maaf, yang wajib mengajarkan istri dan anak-anak kita soal agama, yang mengajarkan bacaan Quran istri dan anak kita, bukan ustadz, bukan ustazah, tapi suami, Pak, kepala keluarga, yang wajib mengajarkannya. Maka nanti Nabi mengancam, ada beberapa golongan orang yang akan diazab oleh Allah sebelum dia yaumil qiyamah, sebelum di neraka, masih di dunia. Sebelum matinya Allah sudah azab. Siapa mereka? Satu di antaranya rajulun la ya'muru ahlahu bi ta'atillah wa la yu'allimahum amra dinihim. Seorang yang tidak pernah memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk mentaati Allah. Istri mau pakai jilbab, mau tidak, terserah. Anaknya mau sholat, mau enggak, silakan. Demokrasi. Yuk sholat. Puasa, yang nggak mau nggak apa-apa. Ya Allah, ya kan ada begitu. Ada ustaz begitu. Saya demokrasi Pak di rumah. Biarin mau ke jilbab silakan pakai jilbab. Mau puasa silakan, mau sholat silakan. Dia lupa bahwa anak-anak itu adalah amanah. Nah, jadi tidak pernah merintahkan istri
dan anak-anaknya untuk mentaati Allah. Wala yu'allimahum amra dinihim, dan tidak pernah mengajarkan agama kepada mereka. Nah, mengajarkan agama, Pak. Nah, maka tidak semua suami bisa ngerti agama, maka ada di setiap masjid, setiap RW, majelis-majelis taklim kaum ibu. Titipkan istri-istri kita yang punya istri. Yang nggak punya istri, nggak usah. Ya, yang punya istri titipkan. Ustazah, nitip istri saya. Yang punya anak-anak, titipkan. Ustaz, ajarkan anak biar tahu halal atau haram. Nah, jadi kembali yang berat. Jangan sampai yang kesolehan. Jangan sampai seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi, tapi dia tidak bisa menyelamatkan anaknya dari neraka. Tapi ini cukup Nabi Nuh saja. Ini pelajaran. Jangan sampai ada Nuh yang lain. Cukup Nabi Nuh. Ketika gelombang pasang, banjir sudah meluap, anaknya sudah lari, Nabi Nuh masih memanggil, ya bunayya irkam ma'ana, ayah anakku marina, ikut bersama ayah, naik kapal yang wala takum ma'al kafirin, minal kafirin, jangan kamu menjadi orang kafir. Enggak, kata anaknya, saya mau ke bukit sana yang bisa menyelamatkan saya. Akhirnya tidak lama timbul tenggelam, menggap. Kalau orang kelelep kan gitu, Pak, timbul tenggelam, menggap, ya, seperti itu. Akhirnya mati juga. Begitu mati, Nabi Nuh seorang ayah mana, siapapun ayah begitu sayang pada anaknya. Dia tahu anaknya mati dalam kekafiran, tapi Nabi Nuh teriak, Allah rekam, Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nabi Nuh teriak, ya Rabb, anakku adalah keluargaku. Ya Rabb, anakku adalah keluargaku. Inna wa'dakal haqqu, sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Seakan-akan Nabi Nuh mengingatkan Allah, karena Allah sudah menjanjikan orang beriman masuk surga akan dipertemukan dengan keluarganya. Maka Nabi Nuh bilang, inna ibni min ahli, ya Rabb, anakku adalah keluargaku. Maka kemudian Allah menjawab, qala ya Nuhun, hai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu memang anakmu, anakmu memang darah dagingmu, tapi dia bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Dia anakmu, dia darah dagingmu, tapi dia bukan keluargamu. Jadi nggak pantas kalau Allah pertemukan di dalam surga, karena bukan keluarganya. Kenapa? Wa innahu laisa bi'amalin sholih, karena dia tidak beramal soleh. Karena kesolehan, Pak, memisahkan ayah dan anak. Karena kesolehan memisahkan orang tua dengan anak. Maka mari jaga anak kita jangan sampai masuk neraka, dengan solehkan dia sehingga mampu menerima buku catatan amaliyah dengan tangan kanan. Jadi kembali, ini 3 amalan. Siapa yang mempunyai 3 sifat ini, Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah, dan Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Mau masuk surga? Mau hisab yang mudah? Ya, siap mengamalkan 3 ini? Siap? Ya. Kalau nggak siap, saya terangin lagi. Ya, siap. Ya, salasun mangkunna fi hasabahullah sabah yasira wa dakhalahul jannata birahmatih. 1, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ya, ada tetangga pelit, ada teman pelit, jangan dipelitin lagi. Ya, punya pohon mangga, buahnya banyak, tapi nggak pernah ngasih. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang nggak pernah dikasih, Pak. Ya, pelit nggak nih?
Tuh habis tuh buat sekeluarga, bukan habis dimakan, dijual. Lumayan katanya buat nambah-nambahin beli cabai ya. Ya Allah, kalau begitu jangan dipelitin. Oke, dia pelit. Ketika ibu beli adonan, bikin kue, donat, kasih 10 setengah kanan, 10, 10, 10, subhanallah. Yang pelit kita baikin. Jangankan bukan cuma materi. Ada orang pelit, senyum aja pelit, Pak. Ada nggak senyum pelit? Senyumnya susah. Ya, merengut aja. Salamannya susah. Ucapkan salamnya susah. Ya Allah. Saya kalau ke masjid jalan kaki, banyak anak muda pakai gamis, ya, penampilannya orang soleh. Memang orang soleh. Tapi begitu lewat, ya Allah, anak muda soleh, tapi enggak salam enggak, negor enggak. Tiba-tiba di belakang ada orang tua, mantan camat, bukan mantan lurah Pak, ya, mantan camat. Dia berhenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo Ustaz ikut, enggak, saya enggak pantas ikut Pak Camat gitu ya, silakan. Ya, seperti itu. Orang kaya, pejabat, mantan pejabat di Jakarta Utara juga wakil dari Sakwildannya Pak. Itu kan orang, berapa orang di utara juga itu. Tapi kalau ketemu hormat, nawarin naik motor, saya nggak mau, nggak, saya nggak pantas. Ya, orang seperti saya ikut bos gitu ya. Ya, artinya seperti itu. Tapi ada anak muda begitu. Ya, muncul dari jauh. Ajak salaman, bid'ah itu. Nggak ada silawan ya. Ya Allah. Dia bilang Assalamualaikum, susah banget nih. Padahal Nabi ajarkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kalau ada orang pelit senyumin aja, Pak. Ada orang nggak mau negur, tegur aja. Ada orang nggak mau ngulurkan salam, salamin aja. Ya Allah, ya. Nih, begitu. Tu'ti man haramaka. Gampang apa gampang? Gampang. Mudah apa gampang? Mudah ya. Nah, yang satu. Kedua, watasilu man qata'aka. Menyambung silaturahim. Kalau Pak Haji Bambang datang ke rumah Pak Munawar, bukan silaturahim Pak, karena sudah dekat. Menyambung itu sesuatu yang putus ya. Ada tali putus disambung. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Jangan sampai, saya punya tetangga, wah Pak Ustaz, saya sudah 3 tahun nggak teguran. Wah, 3 tahun bangga Pak. 3 tahun belangsak, sholat kamu nggak pernah terima lah Allah. Gara-gara nggak putuskan hubungan. Jadi watasilu man qata'aka, sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan padamu. Orang boleh memutuskan hubungan pada kita, tapi kita sambung. Ya, jangan gengsi. Setan memang bisikin, wah, dia kan lebih miskin dari lu. Dia siapa jabatannya, gitu kan? Dia lebih muda, jangan gengsi. Nggak ada gengsi-gengsian. Kita lebih tua, lebih kaya, lebih pintar, datang. Assalamualaikum, minta maaf. Ya, silman qata'aka. Sambung hubungan pada orang yang memutuskan hubungan padamu. Dan jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena Nabi bilang isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada 2 golongan yang nanti di hari kiamat tidak Allah pedulikan, Allah masa bodohkan. Ya, terserah dia belangsak, Allah nggak pedulikan, Pak. Yang pertama, jarussu, tetangga yang jahat. Ada tetangga yang jahat. Kalau arisan pengennya dapat duluan Bu ya. Udah dapat duluan, nggak main-main lagi, nggak datang-datang lagi. Ya Allah. Ada tetangga didatengin, ya nunggak, nggak pernah bayaran sampah, nggak pernah bayar iuran sampah, iuran keamanan. Kalau nunggak 2-3 bulan, ini 3 tahun nunggak. Ya kan sengaja banget dia bayar. Ada tetangga rumahnya gedung, 2 miliar dia bangun, tempat sampah nggak dibikin. Kalau buang sampah di tangga yang lain, 3 rumah dibuang. Ya Allah, saya nggak percaya. Apa ada?
Begitu saya naik motor, benar istrinya habis buang sampah ke tetangga 3 rumah, Pak. Ya Allah, cari yang kerja orang tuanya. Ya, subhanallah. Ini tetangga jarusu. Maka kita wajib mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yusin ila jari. Kalau benar Bapak Ibu beriman pada Allah dan pada hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai Nabi ajarkan kalau kamu masak sesuatu yang masak baunya itu sampai ke tetangga, bagi dia. Maka kalau masak sop, banyakin airnya. Nanti bagi airnya aja nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi tetangga yang jahat. Yang kedua, waqati'ir rahimi. Orang yang memutuskan silaturahim. Subhanallah. Ya, maka hari ini kita periksa nanti malam di rumah. Ada nggak saya punya sahabat, punya teman, punya tetangga yang saya putuskan hubungannya? Kalau ada, ya ada HP. Kalau ada nomornya, kalau nggak ada, besok datangin. Assalamualaikum. Tapi jangan lenggang kangkung. Harus ada bawaan. Yang dua. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Sebesar apapun kezalimannya, maafkan dia. Ya Allah. Ya, kalau kita dendam, nggak ada untungnya. Memaafkan kesalahan orang. Nah, halal bihalal ini isinya adalah saling maafkan. Ikhlas, ya. Tapi utang jangan maafin, ya. Utang tar dulu, bayar dulu lunasin, gitu. Jadi, nah kemudian sedikit lagi, ya. Jadi tanggal 23 ini kembali kita mengevaluasi. Apakah Ramadan kemarin sudah sampai pada tujuannya atau belum? Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak? Mungkin artinya terlalu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mempunyai puasanya, tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Rahmat dari Allah tidak, ampunan dari Allah tidak, itqum minan nar tidak. Yang dia terima cuma rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa? Salah satunya puasa yang dikerjakan tidak seperti apa yang Allah kehendaki. Sama dengan sholat, Pak. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi benteng yang tangguh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Artinya Allah menghendaki sekitar semua yang sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu, ya sholat kita benteng untuk membentengi diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tetapi kenyataannya banyak orang sholat, tapi sholat tidak mampu mencegah membentengi dari perbuatan fahsya dan mungkar. Dia sholat, tapi dagang di pasar mainin timbangan. Betul? 1 kilo jadi 9 on. Dia sholat mainin takeran. Dia sholat tipu sana, tipu sini. Nah, jadi sholatnya tidak mampu membentengi perbuatan keji dan mungkar. Maka ini yang Nabi katakan, salah satu golongan orang yang tidak terima sholatnya, rajulun la tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Seorang yang sholatnya tidak mampu membentengi diri perbuatan fahsya dan mungkar. Bahkan setiap kali dia sholat, Allah makin jauh darinya. Masya Allah. Ya, kalau gitu nggak sholat saja, Nabi nggak bilang gitu. Setiap dia sholat, Allah makin jauh. Kenapa? Karena sholatnya tidak mampu membentengi dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ketika dia takbir, Allahu Akbar, Allah makin jauh. Setiap dia ruku, semakin lebar jurang pemisah antara dirinya dengan Allah. Setiap kali dia sujud, yang Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu fahuwa sajidun. Ini buat kita semua. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, kata Nabi, ketika dia sedang sujud. Maka perbanyak doa di waktu sujud. Ya, khususnya sujud terakhir. Sujud terakhir berdoalah. Kalau bahasa Arab ucapkan. Kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati.
Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak kita berapa? Tak sebut dari yang pertama. Jadikan rumah tangganya, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan berkahi rumah tangganya. Wah, pokoknya semua dalam hati, Pak. Di sujud terakhir. Kalau imam, jangan juga. Ya, kalau imam sujud 1 jam, wah, begitu assalamualaikum, udah nggak ada jamaah, bubar. Ya, jadi kalau makmum juga begitu. Banyak yang salah. Begitu Allahu Akbar, sujud aja. Begitu mau assalamualaikum baru bangkit. Salah juga. Jadi apabila imam takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Ya, imam duduk, duduk. Jangan sujud sendirian. Ya Allah, keblinger tuh ya. Ya, jadi ketika sujud. Tapi ketika karena sholat tidak mampu mencegah perbuatan fasad dan mungkar, Allah tidak pakai sujud, semakin tinggi dinding pemisah antara dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena sholatnya belum seperti yang diharapkan oleh Allah. Sama puasa juga begitu. Allah harapkan puasa kita la'allakum tattaqun. Usai sholat, usai puasa Ramadan, makin kuwatul tauhid, iman kita makin meningkat. Kuwatul ibadah, ibadah kita makin meningkat. Kuwatul ukhuwatul Islamiyah, hubungan saudara Islam semakin meningkat. La'allakum tattaqun. Tetapi kalau masih jauh dari sasaran, banyak orang ya. Kemarin waktu Ramadan ya banyak panti pijat plus, Pak, tutup, Bu. Ya. Panti pijat plus tutup. Pulang kampung tuh. Saya orang Indramayu, Pak. Ya. Itu pengekspor ya, kupu-kupu malam itu paling banyak sana. Wah, itu luar biasa. Mereka Ramadan puasa itu 1 bulan. Mereka khatam Quran karena mereka juga dulu madrasah. Mereka waduh luar biasa ibadahnya. Tapi begitu lebaran hari kedua, ketiga dijemput lagi sama bosnya. Balik lagi ke Jakarta ngelayanin laki-laki hidung belang. Untung hidung saya nggak belang nih. Ya. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, jadi puasanya tidak mampu mencegah, puasanya tidak mampu seperti yang Allah harapkan. Bulan Ramadan dia jujur jualan, tapi begitu Ramadan selesai, wah, timbangan kurangin lagi, ya, takaran dimainin lagi, semua macam-macam. Subhanallah. Ada nggak seperti ini? Ya, banyak ya. Nah, jadi mari puasa kita jadikan puasa yang mampu menciptakan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya terakhir ini, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Tanda orang muttaqin di samping afinan tadi, memaafkan kesalahan orang, hobinya menginfakkan sebagian hartanya, baik ketika dia senang maupun susah. Ketika harta sudah melimpah maupun ketika pailit. Ketika bisnis sedang lancar ataupun ketika bisnis sedang macet. Ketika jabatan sedang di atas maupun ketika sudah tidak punya jabatan. Ketika masih dinas maupun ketika pensiun. Fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan apapun dia mampu bersedekah. Maka Nabi katakan as-sadaqatu tudfi'ul ghadaba rabbi. Tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu mampu memadamkan marahnya Allah, murka Allah. Allah lagi murka, dengan sedekah padam kemurkaannya. Maka dalam riwayat terakhir ya, ketika malaikat kagum takjub, dunia ini dulu bumi melur. Kemudian Allah tancapkan gunung, ya, tancapkan gunung. Ada gunung Galunggung, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sahari yang datar itu ya, Gunung Sahari. Ada Gunung Salak di Bogor ya. Dulu Gunung Salak itu ada peristiwa zaman SBY, ada pesawat yang dari Rusia itu nabrak Gunung Salak kan. Maka Presiden Rusia marah, telepon pada SBY. Pak SBY gimana ini? Di Indonesia ada salak sebesar gunung gak bilang-bilang. Jadi pesawatnya nabrak. Orang Cirebon bilang, wah, kalau di Bogor cuma salak sebesar gunung. Di Cirebon ada cermek sebesar gunung. Lebih kaget lagi. Ya, jadi tancapan gunung, bumi diam. Maka malaikat ta'ajub.
Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, masih adakah hambamu yang lebih kuat dari gunung? Kata Allah, ada. Siapa? Besi. Besi lebih kuat dari gunung. Lihat, gunung-gunung kapur tuh, traktor. Ya, dengan traktor, dengan besi. Masih adakah yang lebih kuat dari besi? Ada. Siapa? Api. Besi dengan api jadi lumer, Pak. Jadi kembang-kembang apa ya. Kemudian, masih adakah yang lebih kuat dari api? Ada. Air. Api kalah dengan air. Masih ada yang lebih dari air? Ada. Angin. Sepoi-sepoi itu membawa ombak. Masih adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Siapa? Orang yang bersedekah. Subhanallah. Orang bersedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah. Lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, lebih hebat dari angin. Maka jadikan kita orang yang senantiasa bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki kita fi sabilillah, untuk sesama, untuk jalan Allah dan seterusnya, baik ketika kita senang maupun ketika kita dalam keadaan susah. Itu saja Bapak Ibu dan Saudara, karena sudah hampir 45 menit lebih ya. Diminta tadi seberapa aja, maaf Ustaz ya. Jadi mari kita tutup. Mas Lahan kan lapar nih Bu, udah nggak lapar kan ya? Ya, kita tutup dengan doa sama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kekuatan dan kemampuan pada kami, agar kami mampu selalu mengingat padamu ya Allah, baik ketika kami susah maupun ketika kami senang. Ya Allah, beri kekuatan dan kemampuan pada kami, agar kami mampu mensyukuri nikmat dan karunia yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan dan kemampuan pada kami, agar kami bisa mengisi hidup ini, hari-hari dan hari-hari esok, untuk selalu berusaha beribadah dengan sebaik mungkin ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam ini kami hadir berkumpul di rumah-Mu yang mulia ya Allah, dalam rangka halal bihalal, untuk saling memaafkan di antara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa Ramadan kami
puasa yang mampu menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah, sehingga malam hari ini kami saling maafkan, sehingga kami tidak ada dosa kepadamu dan kepada sesama. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya sepanjang bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia dan umur kami dalam sehat dan afiat, dalam taat dan takwa kepadamu ya Allah, dan pertemukan kami kembali dengan Ramadanmu di tahun depan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, beri kekuatan pada kami agar salat kami menjadi benteng yang tangguh bagi kami untuk mencegah menjauhi kami dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya Allah, jadikanlah puasa ibadah, puasa Ramadan sebulan penuh kami, puasa yang mampu meningkatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.